Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Kusnul Hazam dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen buku administrasi Pondok Pesantren Darul Mutakhin. Oke, untuk yang pertama tentang buku admin tersebut, yaitu buku administrasi digunakan untuk bertransaksi segala pembayaran yang ada di pondok pesantren. Salah satunya yaitu untuk pembayaran kos makan selama di pondok pesantren. Buku admin ini juga berguna untuk pusat pemvalidasian data santri yang masuk dan ikut dalam kos makan di setiap bulannya. Jadi pemvalidasian data santri tersebut dilihat dari seberapa banyaknya santri yang membayar dan yang belum membayar. Jadi nanti ketika pemvalidasian tersebut ada batas-batas jarak yang ditentukan santri mengikuti kos makan atau tidak. Untuk yang kedua yaitu ada unsur-unsur. Jadi unsur-unsur pada sistem informasi manajemen ini, yang pertama software. Softwarenya yaitu Microsoft Excel. Untuk hardwarenya yaitu buku admin dan kwitansi dan komputer. Untuk brandware-nya yaitu khusus untuk bendahara pondok pesantren Darul Mutakhin. Untuk yang ketiga yaitu sistematika. Yang pertama ada input. Input yaitu pemasukan data pembayaran ke buku admin dan pemvalidan ke komputer atau Microsoft Excel. Jadi input pada buku admin ini dimasukkan pembayaran ke buku admin, dan nantinya ketika sudah pada buku admin, data tersebut dimasukkan di komputer yaitu di Microsoft Excel. Untuk yang kedua yaitu prosesnya pemasukan data pembayaran serta pemilihan data valid yang aktif dan sudah tidak aktif. Nah, nanti ketika pembayaran tersebut akan terlihat santri yang sudah lama tidak membayar. Nah, itu perlu dipertanyakan. Jadi nantinya hasil akhirnya itu pemvalidasian dilihat dari santri yang sudah membayar atau tidak membayar dan masih aktif mengikuti kos makan atau tidak mengikuti kos makan. Untuk yang ketiga yaitu output. Menghasilkan dari data valid dari santri yang mengikuti kos dan data valid yang sudah membayar dan belum membayar. Nah, dari pembayar tersebut seperti tadi, santri yang sudah lama tidak membayar nantinya akan dipertanyakan di santri tersebut apakah masih mengikuti kos makan atau sudah tidak mengikuti kos makan. Pada hasil akhirnya pemvalidasian itu terbentuknya absensi kos makan yang nantinya digunakan di setiap harinya pada pengambilan kos makan. Untuk yang selanjutnya yaitu pokok pembahasan. Nah, ini contoh dari buku adminnya, buku admin Pondok Pesantren Darul Mutakhin. Nah, ini khusus pada salah satu yaitu contoh kos makan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada permasalahan. Jadi permasalahan yang pertama yaitu pembedaan jumlah ambil nasi santri di setiap harinya. Nah, pembedaan yang dihasilkan dari pembayaran tersebut yaitu dilihat dari pembayarannya. Untuk yang kedua yaitu masih mengikuti atau tidaknya dalam kos makan. Nah, ini solusinya. Solusinya yang pertama, permasalahan pertama yaitu patokan pada kos makan 2 kali sehari yaitu 250 dan patokan kos makan 1 kali sehari yaitu 125. Nah, pada pembayaran ini
nantinya akan terlihat santri yang mengikuti kos makan 1 kali atau kos makan 2 kali. Untuk yang kedua yaitu pemvalidasian batas maksimal dalam proses pembayaran tunggakan. Nah, nantinya ketika santri sudah lama tidak membayar, dari bendahara tersebut menentukan batas 3 bulan atau 4 bulan. Nah, nanti ketika santri sudah tidak membayar sampai 3 bulan, nah itu perlu dipertanyakan. Setelah dipertanyakan, nanti data tersebut akan diperbarui dan divalidasikan di setiap bulannya. Nah, tindakan dari hasil peroleh pembayaran pada setiap pembukaan pembayaran untuk dilaporkan di setiap dapur kos makan dengan melaporkan jumlah anak dan jumlah uang yang diperoleh di setiap awal, tengah, dan akhir bulan. Nah, ini jadi data santri yang disetorkan ke dapur kos makannya itu setiap bulannya berbeda. Jadi di setiap awal bulan dari pengurus kos makan, bendahara maupun pengurus kos makan. Jadi bendahara dan pengurus kos makan itu bekerja sama. Dari bendahara menyetorkan data tersebut ke pengurus kos makan. Jadi pengurus kos makan nantinya melaporkan data santri, berapa santri yang mengikuti kos makan pada bulan ini dan berapa uang akhir yang harus dipenuhi pada bulan ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi buku administrasi pondok pesantren berguna untuk melakukan semua pembayaran pondok pesantren, salah satunya pembayaran pada kos makan pondok pesantren yang dilaksanakan pembayaran manual dalam 1 bulan 3 kali, serta untuk memperoleh data valid aktif santri yang masih mengikuti dan tidak dengan batas-batas jangka maksimal dalam tahap pembayaran tunggakan. Jadi buku admin ini berguna untuk semua pembayaran di pondok pesantren. Seperti contohnya, salah satunya yaitu kos makan ini. Jadi dalam pelaksanaan pembayaran di pondok pesantren tersebut dibuka 1 bulan 3 kali. Nah, dalam 3 kali ini awal bulan dari hasil pembayaran nantinya akan divalidkan dan disetorkan ke pengurus kos makan. Nah, dari pengurus kos makan di awal bulannya akan menyetorkan data santrinya. Berapa banyak yang mengikuti kos makan 2 kali dan berapa banyak santri yang mengikuti kos makan 1 kali. Dan di tengah pembayaran, di tengah bulan itu untuk penambahan, apakah di tengah bulan ada tambahan santri yang mengikuti kos makan atau tidak. Untuk yang pembayaran terakhir yaitu tahap pelunasan. Jadi di awal bulan itu dari pengurus pondok pesantren menyetorkan data dan pada akhir itu menghitung apakah santri yang mengikuti pada bulan ini meningkat atau menurun. Nah, nanti ada evaluasi terhadap bendahara dan pengurus kos makan. Nah, ini dan selanjutnya ada batas-batas maksimal. Jadi batas-batas maksimal itu batas pembayaran. Contohnya, ketika santri sudah lama tidak mengikuti kos makan. Nah, dari bendahara membentuk batas-batas pembayaran. Dilihat dari berapa lamanya santri tidak membayar pembayaran kos makan. Contohnya tidak membayar selama 3 bulan. Nah, 3 bulan itu batas akhir dari batas pembayaran dari bendahara. Nah, ketika sudah 3 bulan tidak membayar, dari bendahara menjapri
menanyai setiap santrinya yang tidak membayar selama 3 bulan tersebut, apakah santri masih mengikuti kos makan atau tidaknya. Nah, mungkin sekian video kali ini dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.